Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Para ustadz semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Hasyiah I'anatul Thalibin masih jilid 1 halaman 220 kalau kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana kita mulai ini? Nggak ada matanya Ustaz. Summa inna hidayatullah anwa'un. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu wal muhasyir rahimahumullahu taala wa nafa'ana bihim amin ya rabbal alamin. Summa inna hidayatallahi anwa'un la yuhsiha iddun. Kemudian sesungguhnya hidayah Allah itu ada macam-macam yang tidak membatasi akannya hidayah oleh hitungan. Lakinnaha tanhasiru fi ajnasi martabatin atau fi ajnasin martabatan. Tetapinya hidayah itu terbatas ianya hidayah dalam jenis-jenis, terbatas nisbah tingkatan. Al-awwalu ifadatul quwa allati biha yatamakkanul mar'u minal ihtida'i ila masalihihi. Bermula yang pertama itu ifadatul quwa, itu mencurahkan kekuatan allati biha yang dengannya kekuatan yatamakkanul mar'u, mungkinlah oleh seseorang minal ihtida dari mendapatkan petunjuk ila masalihihi kepada kemaslahatannya seseorang. Kal quwwatil aqliyah, seperti kekuatan yang dinisbatkan kepada akal, artinya al-aqilah, seperti kekuatan pikiran, kekuatan yang berpikir, pikiran. Wal hawasil batinati, dan seperti indra-indra batin, wal masyairid dhahirah, dan seperti indra-indra dhahir. Titik dulu Ustaz. Nah, benar nggak arti seperti itu? Coba. Indra batin maksudnya apa? Indra batin. Manusia katanya indra ada dua kan? Ada indra batin, ada indra dhahir. Yang indra keenam itu ya. Mungkin indra keenam, indra ketujuh. Itu benar. Pak. Ya benar. Gimana Ustaz? Artinya dulu Ustaz, sebentar. Benar nggak arti seperti itu susunan? Ajnasin kita baca apa? Ajnasi martabatin. Ajnasin martabatan. Kalau ajnasin martabatan, ini tamnya nisbah berarti. Tetapinya hidayah itu terbatas ya hidayah dalam beberapa jenis. Terbatas nisbah tingkatannya. Bermula yang pertama. Karena kita lihat ini titik dua ya kan. Nggak mungkin kan bermula martabat yang pertama. Ya. Apa martabatul awali, ifadatul quwa. Udah banyak titik-titik ini. Kelihatannya ini terpisah al-awalu karena nanti ada asani kan dan asalisu. Ini martabatan udah selesai. Al-awalu. Coba arti dulu nanti baru ke yang lain. Jumlahnya tak terbatas itu ya. Gimana? Tapi terbatas dalam tingkat-tingkat gitu. Kurang kedengaran Ustaz. Itu terus. Tadi kan la yuhsiha adun, jumlahnya enggak jumlahnya tidak terbatas ya. Ya. Hidayah Allah itu sangat banyak, nggak bisa dihitung, sangat banyak. Tapi yang terbatas apa? Jadi kalau dihitung secara detail hidayah Allah nggak ini, tapi kalau dibagi dalam kelompok-kelompok bisa, misalkan 7. Kayak nikmat Ustaz. Nikmat kan sangat banyak, tapi kalau dibagi kan bisa nikmat dunia, nikmat akhirat misalkan. Itu. Oke. Tetapinya hidayah itu terbatas ya dalam jenis-jenis. Ada beberapa jenis hidayah. Nah, kalau dikelompokkan bisa lah. Nah, itu. Kalau dihitung detail nggak mungkin. Ya.
Jadi indra zahir ada 5, indra batin juga ada 5, Ustaz. Hmm. Indra batin juga ada 5, apa namanya? Kita jarang sih membahasnya. Ya. Termasuk khayal itu indra batin juga. Kita pejamkan mata kan kelihatan kampung kita, Ustaz. Nah itu contohnya misalkan. Kalau indra zahir mata, indra batin misalkan salah satu contohnya khayal. Ketika kita memejamkan mata, kita bisa membayangkan kampung kita. Kok bisa kelihatan kampung rumah kita? Nah, itu pakai indra batin namanya. Itu. Daya hafal juga dianggap indra batin. Bahasa Arabnya apa ini? Daya hafal. Kuwatul hafidhah misalkan, kekuatan penghafalan. Kita bisa menghafal sesuatu itu bisa disebut indra batin. Quwwatul hifzi. Ya. Ini kita baca ifadatul quwah, cocok? Kabar gitu. Ya, betul. Habis titik betul. Di ifadatul kuah maksudnya saya. Ya, quwah. Memang jamak itu dari kuah itu. Kuwatun, quwah berarti jamak ya. Kalau i'rabnya ini khabar Ustaz Fari, al-awwalu ifadatul quwah. Bermula yang pertama itu mencurahkan kekuatan-kekuatan. Yang dengannya kekuatan ya tamakkanul mar'u, mampulah oleh seseorang minal ihtidah, dari mendapatkan petunjuk ila masalihihi, kepada kemaslahatannya. Al-quwatil akliyah kan, kekuatan pikiran ini. Hawasil batinah, indra batin, dan masyairut zahirah. Masyairut zahirah ini kelihatannya indra zahir maksudnya. Oke. Kembali ke yang muda-muda. Ustadz Fikri merokok juga nggak? Merokok? Insya Allah tunggu. Insya Allah. Oke, lanjut. Ustadz Fikri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asani tunggu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. As-sani nasbud dalailil fariqati bainal haqqi wal batili. Wassalahu wassalahi wal fasadi. As-salisu al-hidayatu bi irsalir rusuli wa inzalil kutubi. Ar-rabi'u yakshifu liqulubihim as-saraira wa yu'tihimul asya'a kama hiya bil wahyi ilhami awil manamatis sadiqati wa hadzal qismu yakhtassu bil anbiya. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Formula yang kedua atau jenis yang kedua ya. Nasbud dalailil fariqah itu diberikan atau ditegakkan dalil-dalil yang membedakan dianya dalil bainal haqqi wal batil, antara kebenaran dan kebatilan, wassalahi wal fasadi, dan antara kesalehan dan kerusakan, antara kebaikan dan kerusakan. Kemudian yang ketiga as-salisu al-hidayatu, bermula yang ketiga itu hidayah bi irsali rusul, dengan dikirimnya para rasul, wa inzalil kutubi, dan dengan diturunkannya kitab-kitab. Ar-rabi'u, bermula yang keempat itu ayyukshifa kasyafa yakshifu ayyakshifa liqulubihimil saraira. Bermula yang keempat itu bahwa membuka ianya Allah liqulubihim, bagi hati-hati mereka, as-saraira, akan rahasia-rahasia. Wa yu'tihimil asya'a, memberikan ianya Allah kepada mereka al asya'a kama hiya, akan perkara-perkara sebagaimana dianya perkara. Dengan apa Allah membuka hati mereka? Bil wahyi, dengan wahyu, awil ilhami, atau dengan ilham, awil manamatis shadiqah, atau dengan mimpi-mimpi yang benar. Wahadzal qismu, dan bermula ini kisim yang keempat itu yakhtassu bil anbiya, terkhusus ianya ini kisim, ini kelompok bil anbiya, dengan para nabi. Titik dulu Ustaz. Kembali kepada Ustaz. Ustaz, kalau suara iri kita baca boleh nggak? I'rabnya? Kan itu apa, Bapak sekat rendah jemuk ya Ustaz. Ya. Bapak lah.
atas timbangan mafa'ilah. Bukan Ustaz? Ya, maksudnya i'rabnya kalau secara iri kenapa? Kenapa majrur gitu? Kan lafaz hamzah jemu itu kalau udah ada alif lamnya kan batal itunya Ustaz. Batal amal. Ya, itu. Enggak, kalau kita baca secara iru harus ada alasannya mubtada misalkan. Maksud saya statusnya. Secara ira maf'ul misalkan. Secara iri Ustaz pengen baca gimana? Secara iri. Iya. Alasan i'rabnya? Amel dia mana? Amel secara iri. Secara iri jadi apa gitu statusnya? Isim marfu' dia, isim mansub, isim majrur. Itu maksudnya. Isim majrur. Yang mengejarkan dia Saya juga mau membuka maf'ul ya Ustaz ya. maf'ul yakshifa. Jadi secara iri. Iya. Ayakshifa li qulubihim saraira. Jadi saraira maf'ul yakshifa. Kasyafa Iya. muta'addi. Kadang-kadang muta'addi dengan huruf jar pakai an ya. Kadang-kadang kasyafa anisi misalkan. Atau kasyafa syai'a, kamus. Kasyafa adhara. Kalau Yang lain- dalail itu jamak dari dalilatun itu. Iya. Dalilatun. Dalail. Maksudnya apa ya tuh ya? Nasbul dalailil fariqati bainal haqqi wal batil itu. Nah, termasuk apa namanya hidayah dari Allah ketika Allah memberikan dalil-dalil. Dalil-dalil yang bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Yang Dalil di apa luar ini? wahyu gitu. Kan yang salisannya kan wahyu. Hmm. Kebenaran dan kebatilan itu kan ada dalam bentuk wahyu gitu. Enggak, Ya. yang di luarnya itu. Iya, ini pertanyaan juga ya. Bagaimana cara membedakan kebenaran dan kebatilan bukan dengan wahyu? Misalkan begitu pertanyaannya Ustaz ya. Ya, betul. Iya, karena yang ketiga kan dipisahkan ini. Ada Ya. hidayah, dikirim Rasul, dikirim kitab. Ini tanpa kitab misalkan. Bagaimana orang cara membedakan antara kebenaran dan kebatilan? Apa gitu tuh ya. Jadi semua orang tahu tuh kayak membunuh itu Ya, apa mencuri jelek kan kayak apa. tahu. Kayak Tahu ini gitu ya. kayak pendapat Mu'tazilah, walaupun wahyu nggak diturunkan, manusia tahu yang mana benar, yang mana buruk. Ya, itu yang sebagian itu tuh ya. Ya. Artinya gini, mencuri kan semua orang tahu mencuri itu tidak baik. Mengambil hak orang, membunuh kan? Mungkin yang nggak tahu orang dulu sembahyang kali itu ya, salat gitu. Nah, ibadah-ibadah begitu mungkin perlu bimbingan. Dari minat begitu. Kemudian gini juga Ustaz, kayak membunuh semua orang tahu itu nggak baik. Tetapi ada juga kondisi baiknya, makanya perlu wahyu. Ketika seseorang membunuh orang lain, ya orang itu harus dibunuh kan? Nah, Ya, itu jadi baik itu kisah itu baru perlu kepada bimbingan. Yang ketiga tuh ya. Hmm. Ini ada yang saya nggak tahu i'rabnya ini. Wah, itu gue nggak tahu ya. Kayak kamahiyah ini gimana cara kita i'rab ini? Dengar Tengku Sulaiman tahu tuh. Jadi gini maksudnya. Ini kalau penjelasan kita paham. Allah membuka rahasia-rahasia di hati mereka. Allah berikan kepada mereka perkara-perkara seperti hakikatnya kan. Kamahiyah kahakikatihi maksudnya. Artinya mereka mengetahui sesuatu memang sesuai fakta. Kadang banyak juga seperti kita mengetahui sesuatu yang akhirnya faktanya laisa kamahiyah. Kalau kamahiyah itu seperti faktanya, hakikatnya. Jadi yang kayak begini gimana cara i'rabnya ini? Berarti hiya itu kembali ke mana yang tengkung ke? Ke asya. Oh. Iya. Iya. Ini sering ini kayak tasbih. Apa ada yang dibuang di sini? Mana Ustadz Bahruli? Bantu Ustadz Bahrul. Atau ma-nya itu ma zaedah atau gimana itu atau ma masdariyah gitu ya. Tengkung ke.
Ya. Apa mama apa kira-kira? Ya udah, biarin dulu ya kan. Jangan nyangkut di sini. Nah, ini kan ini PR maksudnya. Ntar dicari. Ini apa ada yang mahdhuf? Nah, ya. Oke. Aman di sini. Jadi kalau yang ke apa tadi? Yang keempat ini wahyu berarti khusus kepada para nabi. Kenapa khusus kepada para nabi? Bermula ini kisim terkhusus ya dengan para nabi. Yang mana kisim yang dimaksud? Dibuka hati mereka, diberikan perkara seperti hakikatnya dengan wahyu atau ilham atau mimpi-mimpi yang benar. Kenapa khusus para nabi? Padahal ilham kan nggak khusus para nabi kan? Yang bukan nabi juga dapat ilham. Ibu Nabi Musa bukan nabi tapi dapat ilham. Wa auhayna ila ummi Musa. Dalam tafsir diartikan alhamna. Kalau wahyu doang oke, wahyu doang khusus para nabi. Kalau ilham, mimpi-mimpi yang benar, Tapi kalau di Al-Quran binatang juga di auhayna ilan nahli ya. Iya. Itu oke lah, diwahyukan, maksudnya diilhamkan kepada lebah kan? Oke. Nah itu. Ini PR lagi, PR selanjutnya. Di penjelasannya. Secara zahir bisalah kita terima kan? Tadi kan nggak ada yang protes. Yang keempat, Allah membuka hati mereka, memberikan kepada mereka sesuatu apa adanya. Terang benderang, baik dengan wahyu, dengan ilham, atau dengan mimpi yang benar. Kata beliau, ini khusus dengan para nabi. Faktanya kita sering mendengar kan? Orang dapat ilham. Ya, kayak Sayyidah Maryam misalkan. Atau mungkin itu pengecualian kali ya, orang-orang khusus ya. Itu mungkin, bahkan ada khilaf yang menyatakan kalau nabi itu ada yang wanita. Buktinya, Allah menyatakan auhayna kayak itu. Walaupun menurut ahli sunnah, nabi khusus laki-laki ya. Lanjut, siapa lagi? Saya Tengku Ge. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ay dallana iqtasara fi tafsiril hidayati alal adillati fashamalatid dalalatul muwassilatu ilal maqsudi wa ghairiha wal ula la tusnadu illa ilaihi ta'ala kama fi qawlihi ta'ala ihdinas siratal mustaqima. Al-Fatihah. Wa hiyal manfiyatu anhu sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi innaka la tahdi man ahbabta. Wasaniyatu tusnadu ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kama fi qawlihi ta'ala wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim wa ila al-Qur'ani kama fi qawlihi ta'ala inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa ila ghairihima wa hiya Titik Ustaz ya. nggih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang matanya sedikit ya. Jadi di luar alhamdulillahilladzi hadana. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki ianya Allah akan kita. Hadana ay dalana. Nah, mana? Ay dalana kan? Yang telah menunjukkan ianya Allah akan kami. Ini sekarang membahas tentang dalana ini. Kemudian qauluhu ay dalana. Bermula ucapan syarih ay dalana itu iktasara. Membatasi ianya syarih fi tafsiril hidayah. Dalam menafsirkan hidayah, hidayah hada maksudnya, alal adillah. Membatasi kepada adillah. Arti adillah dalla kan. Fasyamalat ad-dalalatal musilata ilal maqsudi wa ghairiha. Maka masuk ianya hidayah. Nah, karena hidayah artinya adillah, maka mencakupi ianya hidayah akan dilalah yang menyampaikan atau akan petunjuk yang menyampaikan ia kepada maksud wa ghairiha dan yang tidak menyampaikan kepadanya maksud. Jadi wa ghairaha ha ini kembali ke dalalah.
maka mencakupi ianya hidayah akan petunjuk yang menyampaikan ia kepada tujuan dan ghairaha, dan akan selainnya petunjuk yang menyampaikan kepada tujuan. Jadi petunjuk ada dua. Ada petunjuk yang bisa membawa kita sampai ke tujuan, ada petunjuk doang tapi nggak sampai ke tujuan. Di tengah jalan belok barangkali ya. Nah, ini kita lihat dulu. Wal ula la tusnadu illa ilaihi ta'ala. Bermula yang pertama itu tidak disandarkan akan dianya yang pertama kecuali kepadanya Allah Ta'ala. Yang pertama maksudnya hidayah atau dilalah yang sampai ke tujuan. Kalau petunjuk Allah itu, kalau Allah yang menunjuki pasti sampai kepada tujuan. Bermula yang pertama yaitu dilalah musilah ilal maksud, itu tidak disandarkan akan dianya yang pertama kecuali kepadanya Allah. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana yang ada dalam firman-Nya Allah Ta'ala. Ihdinas shiratal mustaqim. Nah, tunjuki olehmu ya Allah akan kami ke jalan yang lurus. Hanya Allah yang bisa menunjukkan kepada jalan yang lurus. Wahiyal manfiyatu anhu sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi, dan dianya hidayah yang pertama itu dinafikan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada firman-Nya Allah, innaka la tahdi, sesungguhnya engkau itu la tahdi, tidak bisa menunjuki man ahbabta, akan orang-orang yang engkau cintai. Artinya Nabi tidak bisa memberikan hidayah yang bisa menyampaikan seseorang sampai ke tujuan. Kalau sekedar membimbing Nabi bisa kan, tapi pada akhirnya orang ada yang sampai, ada yang enggak. Wasaniyatu tusnadu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bermula yang kedua, hidayah yang artinya tidak bisa menyampaikan kepada tujuan. Itu disandarkan akan dianya yang kedua kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana yang ada dalam firman-Nya Allah Ta'ala, wa innaka la tahdi, wa innaka la tahdi, sungguhnya engkau itu sungguh engkau membimbing, menunjuki orang kepada jalan yang lurus. Artinya Nabi menjelaskan dalil-dalil, pada akhirnya ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Asyura. Wa ilal Quran, kita atah kepada ilan Nabi, dan bermula hidayah yang kedua itu disandarkan akan dia kepada Quran juga. Kama fi qaulihi ta'ala, inna hadzal Quran, sesungguhnya ini Quran itu yahdi, membimbing ianya ini Quran, lillati hiya aqwam, bagi allati yang dianya allati itu lebih lurus. Wa ila ghairihima, dan disandarkan kepada selain keduanya, selain Nabi dan Quran. Nah, titik dulu. Benar nggak seperti itu, Ustaz? Tafadhal. Izin tanya ini Ustaz. Ya. Ini wa innaka la tahdi dan inna hadzal Quran itu diatah kepada yang kedua ya. Ya. Apakah ini juga memperjelaskan yang bahwa kan Quran itu kan sifat Allah. Enggak, ini Quran yang di bumi, Ustaz. Mushaf. Oh, iya. Buku petunjuk, buku apa namanya? Buku pedoman kan? Buku pedoman kan bisa membimbing kita, Ustaz. Kita beli HP ada bukunya, kita baca, ada yang paham, ada yang enggak. Yang enggak paham berarti enggak sampai ke tujuan. Yang paham kalau diamalkan sampai kan? Iya. Jadi yang mau dijelaskan di sini hidayah ada dua arti. Ada hidayah yang kita nisbatkan kepada Allah, ada hidayah yang kadang dinisbatkan kepada Nabi. Maksudnya gini, biar enggak bertentangan. Di sini innaka la tahdi, engkau tidak bisa menunjuki orang, hai Muhammad. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan innaka la tahdi, engkau bisa membimbing orang, hai Muhammad. Bagaimana cara menggabungkan? Oh, la tahdi, hidayah yang dinafikan dari Nabi di ayat ini, Nabi tidak bisa menjamin seseorang itu bakal selamat. Nah, Nabi yang kedua, Nabi bisa mendakwah doang. Nabi berdakwah, menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan, yang pada akhirnya Allah lah yang menentukan apakah dia menerima dakwah Nabi atau tidak, akan kembali kepada Allah. Nah, itu. Bagaimana? Berarti kalau diklasifikasi berarti hidayah itu terbagi dua. Ya. Ada hidayah yang menyampaikan pada yang dimaksud. Ada hidayah yang tidak menyampaikan kepada yang dimaksud. Kalau hidayah yang menyampaikan yang dimaksud hanya disandarkan kepada Allah.
Sedangkan hidayah yang berarti yang kedua di sini adalah hidayah yang tidak menyampaikan kepada yang dimaksud. Ya, Seperti hidayah yang dibawa oleh Nabi atau lewat Al-Quran dan selainnya gitu. Seperti itu, Tunggu. seperti itu kelihatannya. Zahirnya seperti itu. Artinya Berarti begini, kita Iya, nggak boleh juga Nabi tidak membawa petunjuk, bukan begitu maksudnya. Nabi membawa petunjuk, tapi petunjuknya itu diterima atau tidak, sampainya seseorang kepada hakikat petunjuk itu ya semuanya tergantung kepada Allah. iya, artinya hakikatnya ya yang bisa menyampaikan kepada maksud hanya Allah gitu. Iya, hanya Allah. Ya. Ya kalau walaupun di sini kan ada penjelasan innaka la tahdi ila siratim mustaqim ya. Ya, Ya benar-benar. kalau dari sini kan jelas. Berarti itu secara labdiah kan Nabi itu bisa atau mampu gitu Ya, menunjukkan seseorang kepada jalan yang benar. Tetapi di sini di garis bawah ini termasuk hidayah yang tidak menyampaikan kepada yang dimaksud. ya, Tetapi kalau dari segi lafadznya itu justru Nabi itu benar-benar bisa menunjukkan seseorang kepada jalan ya, yang lurus. ya. Makanya para ulama membagi hidayah biar nggak bentrok kan. Kok di satu ayat la tahdi, di ayat yang lain la tahdi, yang satu la nafi, yang satu lam taukid kan? Nah, Iya. itu. Jadi Nabi- kalau iya. Jadi kalau menurut ini gini tuh kalau kita masukkan ke majaz gitu ya. Iya. Ini termasuk ini kan masuk ke majaz akli gitu. Jadi seperti innaka la tahdi ini kan. Nah, Rasulullah di sini alakohnya sebagai sababiah aja gitu. Iya. Ambatar Hanya sebagai- Rabiul Bukla, Ustaz. Iya. Iya. Ya artinya tetap yang hakikat yang menyampaikan kepada yang dimaksud adalah Allah. Nah, Nabi di sini hanya sebagai sababiah gitu. Sabab. Ya, seperti itu masuk nggak Tengku kira-kira gitu? Iya, kira-kira seperti itu. Menumbuhkan oleh hujan akan tumbuh-tumbuhan. Pada hakikatnya yang menumbuhkan bukan hujan. Iya, Hujan mungkin sebagai alat. Hakikat yang Alat. menumbuhkan Allah. Nah, kan? iya gitu. Artinya bisa saja Allah menunjukkan hambanya tanpa dikirim para nabi, kan? Bisa. Iya, bisa. Ini Nabi hanya sebagai sebab gitu. Coba. Karena kalau ditarik kepada Al-Quran yang pertama itu kan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha kan itu Ya, benar. majaz akli hakiki di situ kalau yang pertama itu. Ya, Gitu kurang lebihnya Tengku itu. kurang lebih. Terima kasih, Ustaz. Iya. Ini kalau dalam kiraahnya tuh ya. Kalau enggak kita ngerti bahasa Arab, satu la pendek, satu la panjang, saya samanya bacanya tuh. Iya, bisa sama itu. Nah, ini katanya yang menyebabkan orang jadi musyrik ini gara-gara hilang satu huruf, kan? Iya. Tadi di musola saya tunggu coba baca surat Wadduha itu tunggu. Pakai la panjang terus tunggu. La saufa wala saufa ya'tika. Kalau la-nya panjang kan jadi tidak. Oh, tidak akan memberi. Kacau. Iya. Penting banget itu. Nah, jadi ini aman berarti ya. Jadi makanya gini, para ustadz makanya nggak perlu kendor. Tugas ustadz berdakwah ya kan. Orang menerima dakwah atau tidak itu bukan urusan para ustadz. Itu kan tugas Allah. Itu maksudnya. Kita jangan sedih ketika berdakwah nggak ada yang dengar. Segala macam. Nabi aja nggak biasa aja. Makanya banyak ayat dalam Quran wa ma alaina illal balaghul mubin kan kepada para nabi ya. Tugas nabi menyampaikan. Pada hakikatnya ya orang menerima atau tidak. Lanjut. Siapa lagi? Saya Teguh. Oke. Yang mana Teguh terus ya? Wahiyah. Wahiyah huna itu kan ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahiyah huna mausilatun bil. Halo. Halo. Ya. Lanjut terus. Kedengaran kan? Kedengaran. Wahiyah huna mausilatun bin nisbati lama wujida minhu wa huwa basmalatu wal hamdalatu wa nahwuhuma
wa ghair wa ghairu mausilat wa ghairu mausilati wa ghairu mausilatin bil nisbati lama itu Bang. 5. Oh, 5 sayujadu ya. Wahaza iza kanat al khutbatu mutaqaddimat khutbatu mutaqaddimatun fa in kanat mutaakhiratan anil kitabi fal dalalatu mausilatun li ghairi la ghairi. Oke, titik Ustaz. Nah, wahiyah huna musilah. Ini dari ausala Ustaz. Isim fa'il dari ausala. Musil. Wahiyah huna musilatun bin nisbati lima wujida minhu. Bermula dianya dilalah atau hidayah di sini itu menyampaikan ia dengan dinisbah bagi ma yang telah didapatkan akan dianya ma minhu darinya musannif. Wahwa dan dianya ma wujida itu basmalah, hamdalah dan seumpama keduanya. Jadi maksudnya begini, tadi beliau memuji Allah, alhamdulillahilladzi hadana dalana kan. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki ia akan kami untuk ini mengarang. Jadi beliau memuji Allah karena Allah telah membimbing beliau. Apakah hidayah itu sudah terjadi? Wahiyah. Dianya hidayah itu sudah menyampaikan kepada maksud. Kalau dilihat bagi sesuatu yang telah beliau tulis duluan. Karena ucapan alhamdulillah yaitu sesudah bismillah dan hamdalah kan. Berarti beliau membaca bismillah di awal, hamdalah, nah itu merupakan hidayah Allah. Dan itu sudah beliau lakukan. Segala puji bagi Allah yang telah membimbing kami untuk mengarang misalkan. Apakah itu sudah sampai? Sudah, karena beliau sudah membaca basmalah duluan dan hamdalah, itu maksudnya. Dianya hidayah di sini itu telah menyampaikan ia dengan dinisbah bagi ma yang telah didapatkan akan dianya ma dari musannif. Bahwa dianya ma wujida itu basmalah, hamdalah dan seumpama keduanya. Wa ghairu musilatin bin nisbati lima sayujadu. Dan dianya hidayah itu belum menyampaikan ia dengan dinisbah, dengan dilihat bagi ma yang akan didapatkan akan dianya ma. Adapun isi kitab, apakah Allah telah memberikan hidayah kepada beliau untuk menulis kitab? Oh, belum. Belum. Kalau memang beliau ketika menulis alhamdulillah kitab belum ada, berarti hidayah untuk buat kitab belum beliau dapatkan. Makanya ada kaitnya wa hadza idza kanatil khutbatu mutaqaddimah. Bermula ini itu apabila adalah khutbah itu terdahulu. Bila beliau duluan menulis khutbah, isi kitab belakangan, kemudian beliau menyatakan alhamdulillahilladzi dallana, berarti hidayah itu hanya sampai kepada beliau mengucapkan basmalah dan hamdalah. Adapun isi kitab kan belum beliau tulis. Fa in kanat mutaakhiratan anil kitabi faddalalatu musilatun la ghairu. Maka jika ada ianya khutbah itu tertakhir dari kitab, maka bermula dalalah itu menyampaikan ia la ghairu, tidak selainnya. Kalau memang kadang-kadang ulama juga duluan bikin isi kitab, khutbah belakangan. Di khutbah beliau menyatakan segala puji bagi Allah yang telah membimbing kami untuk mengarang. Sedangkan karangannya sudah selesai. Berarti hidayah sudah menyampaikan beliau kepada tujuan. Begitu lebih kurang. Titik dulu, Ustaz. La ghairu ini gimana tuh gue nih? Nah, ini la Dilap ghairu. mana ini? Mudhaf ilainya mahdhuf. Jadi dibina di atas dhammah. La ghairu maksudnya asalnya la ghairuha. Maka jika ada ianya khutbah itu tertakhir dari kitab, maka bermula dalalah itu menyampaikan kepada tujuan la ghairu, tidak ketiadaannya menyampaikan. La ghairuha kelihatannya. Kembali ke musilah. Berarti la ni ki la nafi ya. La atap ni ya tengku. La nafi sekaligus la ataf. Jadi gini, ini kan nggak ada mudhaf ilaihnya, kita baca ghairu. Tapi ru ini bukan harokatnya, dia harokat bina kan? Karena mudhaf ilaihnya mahdhuf. Begitu kita takdirkan mudhaf ilaih la ghairuha juga. La orang ataf ghairu kita ataf kepada musilah misal. Benar nggak? Coba dicek dulu Ustaz.
Ghairu itu ataf kemana Tengku? Kan tadi ghairuha marfu juga Tengku kan? Ya, musilatun. Muslatun yang di mana tuh Tengku? Oh lah, Fadda- betul. Musilatun ini. Faddalalatu musilatun la ghairuha. Kan musilatun nakirah. Boleh ataf ke nakirah boleh Tengku ya? Nggak apa-apa kan. Ketentuan atah Boleh. mana kira marifah nggak pengaruh kan. Kalau ya, oke. Ya Zaidun wa rajulun kan nggak apa-apa boleh. Jadi ataf kenanya dalatun berarti itu Bu ya. Kalau dalatun mausilatun itu kabar ya Bu ya. Coba. Saya artikan sekali lagi. Wahaya dan dianya dalalah di sini itu musilatun menyampaikan ianya dalalah dengan dinisbah bagi ma yang telah didapatkan akan iyama darinya musanneh. Bahwa dan dianya ma yang wujida itu basmalah, hamdalah dan seumpama keduanya. Wa ghairu musilah dan dianya hidayah, ghairu musilah atah kepada musilah ini. Dianya hidayah di sini itu ghairu musilatin, tidak menyampaikan dengan dinisbah bagi ma yang akan didapatkan akan dianya ma, isi kita maksudnya. Bermula ini semua pembahasan itu bila adalah khutbah itu terdahulu ianya khutbah. Bila ada ianya khutbah itu terakhir dari kita, maka bermula dalalah itu menyampaikan la ghairuha maksudnya tidak selainnya menyampaikan. Mungkin dengan nisbah ini kali itu Bu. Nisbah ini apa ya sebenarnya bahasa Indonesia tepat itu ya? Dilihat, dibandingkan ya. Kalau saya memahaminya begini. Maksud dinisbah dilihat. Kalau dilihat untuk isi kitab karena beliau belum menulisnya, berarti hidayah belum sampai. Tapi kalau dilihat ke sesuatu yang sudah beliau tulis, berarti sudah sampai. Jadi nisbah itu kayak dilihat gitu ya, dibandingkan. Dibandingkan. Tapi Teguh, apakah ada keterangan di kitab ini bahwa beliau musannif duluan nulis isi kitab, baru mukadimah belakangan gitu? Atau ada keterangan sebaliknya? Kayaknya enggak deh. Kayaknya beliau nulis dulu dari awal, baru isinya belakangan gitu. Sehingga bisa Dua-duanya mentahkik enggak gitu. ada. Dua-duanya enggak ada macam-macam kemungkinan. Makanya beliau menyatakan seperti ini, wa hadza idza kana ya. Sering kita menemukan ini di setiap mukadimah kitab. Nah, begitu Ustaz. Apalagi misalkan kayak di awal, qalal musannifu dan segala macam kan, itu dipastikan yang menulis bukan pengarang kita. Qalal alimul allamah segala macam kan. Jadi beliau nggak mungkin memberi gelar terhadap dirinya. Biasa yang nulis itu murid-murid beliau. Kalau yang tulisan musannif biasanya qalal faqiru kan, berkatalah oleh seorang hamba yang fakir dan seterusnya. Gimana ini? Dianggap aman? Ada yang perlu pengen menambahkan? Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kalau semua yang qalal musannifu itu bisa dipastikan ditulis oleh murid-muridnya, sementara gurunya hanya mengimla'kan saja begitu? Enggak juga. Enggak menulis, enggak mengimla Ustaz. Jadi yang isi kitab biasanya gini. Gimana ya cara kita contohkan? Nanti kita lihat di awal kitab. Misalkan begini. Qalal Imamul Ghazaliyu Ahujjatul Islam. Segala macam panjang banget kan. Gelarnya kan. Itu bukan tulisan beliau sendiri. Itu tulisan murid beliau biasanya. Murid-murid untuk menghormati gurunya. Adapun Imam Ghazali atau para guru biasanya yang beliau imla'kan isi kitab doang. Kan dulu penulisan kitab pakai imla Ustaz kan? Enggak dicetak kan? Jadi guru ngajar, murid semuanya menyalinnya gitu kan. Enggak mungkin kan seorang syekh berkata, qalal Imamul Ghazali hujjatul Islam, apalagi gelarnya al-alimul allamah misalkan, al-arifu billah, enggak mungkin. Enggak mungkin seseorang syekh itu mengatakan seperti itu. Atau mungkin ditulis oleh pencetak, ketika mau dicetak kan ditulis. Percetakan. Oke, aman. Siapa lagi? Wahada. Ini wal masyhur.
Siapa lagi Ustaz? Masih banyak ini, kita ada 15. Siapa aja boleh. Ayo tafadhal. Ya aku aja Ustaz kalau nggak ada yang mau baca. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wal masyhuru anna dalla yata'addi bi ala wa hada yata'addi bi ila. Kaifa yufassiruhu bihi. Fa ujiba bi anna al-fi'la idza kana bi ma'na fi'lin akhar la yalzimu ay yata'addiya bima ta'adda bihi dzalikal fi'lu. Bermula yang masyhur bahasa dalla itu muta'addiyah dengan ala. Dan bermula hada itu muta'addiyah dengan ila. Bagaimana mentafsir ya musannif akannya hada dengannya dalla. Dan dijawabkan orang bi annal fi'la dengan bahasa fi'il. Apabila ada ya fi'il dengan makna fi'il yang lain. Dengan bahasa fi'il apabila ada ya fi'il itu sabit dengan makna fi'il yang lain. Ya. Tidak lazim oleh bahwa muta'addi ianya fi'il yang lain. Fi'il yang lain dengan ma yang muta'addi dengan jama' oleh dengan demikian fi'il yang pertama. Dengan demikian fi'il yang pertama. Tidak mesti harus sama muta'addinya. Kalau fi'il itu bermakna fi'il yang lain. Tidak mesti harus sama dengan fi'il yang di mufassarnya, yang ditafsirnya. Kayak di sini kan dalla itu ditafsir dari apa itu dari hada. Tidak mesti dia harus muta'addi dengan apa yang muta'addi hada. Lanjut Ustaz. Titik. Nah, jadi kenapa ini beliau membawakan ini? Bermula yang masyhur anna dalla yata'adda bi ala. Bermula pendapat yang masyhur. Bermula yang masyhur itu bahwa sungguh dalla itu muta'adiyah dengan ala. Dalla Allahumma dallana, dullana ala sabilik ya. Dulla ala biasanya kan. Sesudah dalla pasti ala. Bermula yang masyhur itu bahwa sungguh dalla itu muta'adiyah dengan ala. Dan hada muta'adiyah dengan ila. Hada kadang-kadang muta'adi langsung. Ihdinas sirata. Kan langsung nggak pakai ila. Kadang-kadang dia muta'adi dengan ila. Seperti di sini. Innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Nah, jadi pertanyaannya dulu. Dalla muta'adi dengan ala. Hada muta'adi dengan ila. Fakaifa yufassiruhu bihi. Maka bagaimana mentafsirkan ianya syarih. Akannya hada dengannya dalla. Alhamdulillahilladzi hadana dallana. Kenapa beliau tafsirkan dengan dalla sedangkan alat untuk menjadikannya muta'addi berbeda? Ujiba. Dijawabkan akan dianya pertanyaan. Bi annal fi'la dengan bahwa sungguh fi'il idza kana bi makna fi'lin akhara bila adanya fi'il dengan makna fi'il yang lain itu tidak lazimlah oleh bahwa muta'addi ianya fi'il dengan ma yang muta'addi dengannya ma oleh fi'il yang lain. Jadi gini, hada memang bermakna dalla, tapi nggak mesti hada harus muta'adi dengan huruf jar yang muta'adikan dengannya akan dalla, nggak harus sama. Ini penafsiran makna saja. Hada tetap muta'adi dengan ila, dalla dengan ala. Itu dulu, benar nggak seperti itu? Tafadhal, kembali ke Ustaz. Sambil makan gorengan Ustaz nih kalau nggak ada suaranya para Ustaz. Gimana? Gure, Ya. tadi kama hiya itu bisa dia kama hiya ala alaihi gitu. Kalau ditambahkan. Kama hiya Ala alaihi. Kama hiya wa alaihi. memberitahu ianya Allah kepada mereka akan perkara-perkara seperti ma. Yang bermula dianya perkara itu sabit di atasnya ma ya. Kama hiya alaihi ya. Ya. Ya, cocok juga. Nah, ini baru ada i'rabnya. Hiya mubtada alaihi khobarnya kan. Jumlah jadi sila. Boleh Ustaz. Kama hiya alaihi.
Kali-kali ditakdirkan kan nggak apa-apa Ustaz ya. Kalau nggak ada zahir ya ditakdirkan. Kalau langsung ke bil wahyi itu bisa, Tengku. Gimana caranya coba? Kama hiya bil wahyi, awil ilhami, awil manamatis sadiqati. Ya, kalau di kitab saya itu nggak ada komanya, setelah kama hiya itu nggak ada koma. Gitu. Nah, kalau di sini kelihatannya begini Ustaz. Karena ada koma berarti bil wahyi kita muta'ala kasyaf. Allah membuka hati mereka akan rahasia. Dengan cara apa kan? Dengan cara wahyu, ilham. Apalagi di sini beliau tambahkan pakai khusus kepada para nabi. Berarti kan memang wahyu kepada para nabi. Iya. Nah, gini nih ceritanya nih hari ini. Ini kita anggap aman? Yang tadi Pak Ujiba? Aman? Aman. Lanjut, siapa lagi? Ayo. Guru ya. Ya, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa ma kunna ila akhir al-wawu lil hali aw al-istinaf wa kana fi'lu madin linahtadiya allamu za'idatun li tawkidin nafi wal fi'lu mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da lam al-juhudi wal ma'na linahtadiya lima alayhi min al-khairi alladhi min jumlati hadha at-ta'lifi أو لنهتدي لهذا التعريف ولولا حرف امتناع لوجوده وأن هدانا الله في تأويل مبتدأ خبره محذوف وجوبا أي لولا هداية الله لنا وجودته وجوابه لولا محذوف دل عليه ما قبله أي ما كنا مهتدين أي ما كان مهتدين والمعنى امتناع عدم هدايتنا لوجود هداية الله لنا انتهى. Oke Ustaz, Masya Allah. Wa ma kunna, wa ma kunna linahtadiya kan? Qauluhu wa ma kunna ila akhiri al-wawu lil hali aw lil isti'na. Bermula ucapan syarih wa ma kunna itu bermula waw bagi hal atau waw isti'na. Padahal tidak adalah kami boleh atau dan tidak adalah kami juga boleh kan? Wa kana fi'lu madin. Fi'lu madin, madiyin, fi'lun madiyin, fi'lun. Kenapa ada ya? Biasanya nggak ada ya. Wa kana fi'lu madi dan ada dan bermula kana itu fi'il madi. Lanah tadiya allamu zaidatun li taukidin nafi. Ini saya nggak paham nih. Dan bermula lanah tadiya itu bermula lam itu zaidah untuk taukid nafi. Wal fi'lu mansubun bi an mudmarah. Bermula fi'il itu dinasabkan dengan an mudmarah wujuban nisbah wajib ba'da lamil juhud sudah lam juhud. Pertanyaannya Ustaz. Kalau linah tadi lamnya lam zaidah, yang jadi lam juhudnya yang mana? Ulang dulu Ustaz. Wa ma kunna linah tadiyah. Ini waw hal atau isti'naf, oke? Ma manafi, kunna dari kana, lanah tadiyah. Linah tadiyah. Ini kata beliau di Hasyiah, lam ziyadah. Nah tadiyah fi'il mudhari' mansub dengan an mudmarah sesudah lam juhud. Yang mana yang lam juhud, yang mana yang lam ziyadah Ustaz? Biasanya ini lam ini yang lam juhud. Karena lam juhud kan lam yang berada sesudah makana, lam yakun, makunna dan seterusnya. Sesudah kana yang mamfi kan? Ini. Apa ada kitab yang berbeda? Saya artikan dulu nanti dah. Wa ma kunna al-wawu lil hal atau lil isti'naf dan bermula kana itu fi'il madhi. Bermula linah tadiyah itu bermula lam itu zaidatun tambahan li taukidin nafi untuk taukid nafi. Wal fi'lu mansubun bermula fi'il itu dinasabkan dengan an mudmarah nisbah wajib sesudah lam juhud. Tugasnya tinggal cari mana lam juhud, mana lam zaidah. Bermula makna wal makna linah tadiyah lima alih. Bermula makna itu tidaklah kami itu supaya kami mendapatkan petunjuk bagi ma yang ada di atasnya ma. Minal khairi dari kebaikan alladzi min jumlatihi yang sebahagian darinya kebaikan itu hadat ta'lifu ini mengarah. Atau maknanya linah tadiyah li hadat ta'lif. Tidaklah kami laula an hadanallah jikalau tidak menunjukkan ya Allah akan kami wa ma kunna tidaklah kami itu sungguh
tidaklah kami itu supaya kami dapat petunjuk untuk ini karangan. Walaulah harfu imtina'in liwujudin, bermula laula itu huruf imtina' bagi wujud. Wa anna hadana, dan bahwa sungguh hadana Allah itu fi ta'wili mubtada'in, itu sabit pada ta'wil mubtada. Khabaruhu mahdhufun wujuban, bermula khabarnya mubtada itu dibuang nisbah wajib. Artinya laula hidayatullahi lana mawjudatun. Jikalau tidaklah bermula petunjuk Allah bagi kami itu yang mawjud. Dan bermula jawab laula itu mahdhuf, dalla alaihi ma qablah, menunjukkan kepadanya yang mahdhuf atau kepadanya jawab oleh ma qablahu sebelumnya. Bermula jawab laula itu dibuang, menunjukkan di atasnya jawab oleh ma sebelumnya laula. Ai ma kunna muhtadin. Bermula makna itu imtana'a adamu hidayatina, terhalanglah oleh tidak mendapatkan petunjuk kami karena wujud petunjuk Allah bagi kami. Intah. Titik dulu. Kembali ke Ustaz. Yang mana lam zaidah Ustaz? Halo semuanya? Nah, maksudnya ini lamnya kan cuma satu. Iya. Kalau lam ini lamkoi kan? Linah tadi ya ini lamkoi. Lam zaidahnya yang mana ya maksud beliau? Apa jumlah ini jumlah yang tidak perlu? Allamu zaidatun, lam yang tidak perlu bagaimana ini? Ibarat ini. Ada kitab yang sudah pernah dipelajari Ustadz Bahruli? Coba pendapatnya. Belum, tunggu. Belum. Jadi gini Ustadz, kalau kita lihat di i'rab Quran, ini kan ayat Quran nih, wa ma kunna linah tadi ya. Ayat Quran. Kalau kita lihat di kitab i'rabul Quran nggak ada ibarat ini. Allamu zaidatun li taukidin nafi, nggak ada ini. Di sini justru langsung lam itu lam juhud, udah. Fi'il sesudahnya masuk dengan an mudmarah. Apa tanda lam juhud? Karena ada wa ma kunna. Seperti contoh yang lain, wa ma kana Allahu liyaghfira lahum, kan? Liyaghfira lam juhud karena ada makana. Nah, jadi ibarat ini nggak ada, tapi di sini ada ibarat ini pusing nih. Ada mustarak itu Guru, antara keduanya itu. Gimana? Bisa enggak ada mustarak antara lam juhud dan lam zaidah atau lam taukid? Enggak. Kalau lam zaidah enggak ada amalnya, lam juhud bertugas dia kan. Wajib mudmar'an sesudahnya. Apa mungkin secara mahal gitu bisa diartikan lam zaidah tuh, tunggu. Secara mahal gitu. Nah, itu enggak tahu itu alasannya apa ya kan. Soalnya belum pernah kita dengar ini di lam juhud ada lam zaidah. Enggak, lagian gini, kelihatan kan ada dua lam di sini kalau ibaratnya begini Ustaz. Iya. Ya kan? Karena beliau menyatakan fi'il masuk dengan an mudmarah sesudah lam juhud. Berarti lam juhud ada. Harus ada lam satu lagi, lam zaidah. Sementara di lafadznya enggak ada. Iya. Kalau lam dilihada kan nggak mungkin karena qauluhu wa ma kunna kan. Nah, itu Ustaz. Jadi gimana? Itu dikasih kode Ustaz. Mungkin besok-besok kelihatan. Iya. Nah, yang lain aman berarti. Ini gini. Tidaklah kami itu supaya bahwa kami dapat petunjuk jikalau tidaklah bermula petunjuk Allah itu yang mewujud bagi kami kan. Jadi hadana berarti ta'wil hidayah tadi. Laula hidayatullahi mawjudun ngah lana. Gimana Ustaz Sulaiman? Kelihatan nggak? Kelihatan, kecuali baru ketemu kita tasdik dalam tuh sama kunali. Itu ketemu kan? Sama kunali. Kan nggak ada. Kan sering banget itu ayat kita dengar wa ma kunna linah tadi ya kan? Terang. Ini kan ayat bukan ayat Al-Qur'an ini Ustaz. Kemiripan aja itu yang namanya iktibas itulah itu maksudnya. Nggak boleh tidak pengaruh ada perubahannya. Kalau kita ganti-ganti nggak apa-apa. Nggak mesti. Tapi ini ayat Quran Ustaz. Beliau mengambil ayat Quran. Di sini beliau tidak merubah ayatnya, cuma beda isyarahnya. Itulah kalau kita maksudnya gini.
kalau kita katakan ini bukan ayat Al-Quran, boleh nih, karena yang disebut iktibas kan mengambil dari Al-Quran, bukan dia ada Al-Quran, bukan itu Al-Quran, tapi kemiripan aja boleh dirubah, tergantung maksudnya. Tapi di sini nggak ada perubahan maksudnya. Kalau mau dirubah boleh, maksudnya bahwa kunna linah tadi ya. Ya kita pakai ibarat lain lah. Tapi ini persis ini ibarat Quran. Mulai dari alhamdulillah persis. Alhamdulillahilladzi hadana. Tapi kalau nggak ketemu cari ilat nanti pasti kayak gitu dia. Pasti ada double lam di situ kan, di dalam. Kayaknya ya Ustaz, tapi sebelum ada catatan yang lain. Boleh ditakwil ini apa kata syarih Bakri Satta ini. Gimana Ustaz? Oke, lanjut. Siapa lagi? Coba nanti Ustaz lihat di Hasyiah Jamal. Ini katanya kayaknya ini kutipan dari Jamal ini. Di kitab Hasyiah Jamal yang punya nanti coba lihat. Di sana apa ada perkataan lam zaidah? Ya. Karena ini intaha Jamal kan. Biasanya kalau begini berarti dalam Hasyiah Jamal. Oke, lanjut. Siapa lagi? Kalau ini lima alaih ini, kalau di sini ada ta'liqnya, ada nahnunya tuh. 5 nahnu alaihi. Di mana Ustaz? 5 alaihi itu. 5 alaihi. Di mana 5 alaihi? Linah tadi ya 5 alaihi itu ada nahnunya. Kalau nggak ada nahnunya pun kita nggak mau ngirap apa, mau talaknya kemana. 5 nahnu apa itu tadi linah tadi ya 5 bermula makna pasung kami. Ya, bermula makna sungguh terpetunjuk kami bagaimana yang bermula dianya kami itu sabit di atasnya mah itu udah jelas walaupun tidak ditakdir kita paham tuh. Oh ini ya di bawah ini maksudnya ya 5 ya ini untuk jadi khobar, untuk jadi mubtadanya supaya kami terpetunjuk bagaimana yang bermula kami itu sabit di atasnya mah apa mah itu dari kebaikan alladzi yang sebagian dari jumlahnya kebaikan itu ini karangan ya. Artinya alaihi ini khobar, mubtadanya nahnu mah. Lanjut. Kembali ke itu kok yang ke kami Iya. bil wahyu itu, kalau nggak usah ditakdirin, kita takdir alaknya istaqoro jadi bil wahyu itu jadi khobarnya gimana bisa? Gimana kalau sudah yang takdir itu dimunculkan gimana lafadznya? Seperti kamahia itu. Kamahia istaqoro bil wahyi awil ilhami awil manamati sodiqoti. Jadi nggak usah, tadi kan ada takdir kita kamahia alaih. Nah, gimana kalau kita bil wahyunya kita posisikan jadi khobar aja gitu, jadi khobar dari hiya. Nah, di situ mentakdirkan istaqoro atau mustaqirun gitu. Jadi tetap bil wahyu itu ada muta'alaknya, tapi muta'alak yang terhubung dengan mubtada gitu. Memberikan ianya Allah kepada mereka akan perkara-perkara sebagaimana yang dianya perkara itu Nah, iya, menyangkut ia dengan wahyu gitu. Iya. Dengan Yang telah ilham. tetap dengan wahyu. Nah, karena kalau di sini memang bisa, sebab di sini nggak ada komanya kalau di sana. Yeah. Komanya nanti di sodikoh gitu. Ya, tapi kalau ada koma ini kelihatan putus. Setuju Ustadz kan? Iya, setuju kalau itu gitu. Ya. Boleh berarti di kita Ustadz ya. Iya. Banyak yang dibuang-buang Ustaz. Kalau kita berpedoman kepada yang di bawah ini ada yang dibuang. Ini mubtadanya yang dibuang. Kalau ini khabarnya yang dibuang. Kama hiya alaih, ini nahnu alaih kan? Iya. Ya, mungkin bisa kali Ustaz, boleh. Ya. Oke. Lanjut, siapa lagi? Ya udah, saya ada. Oke, tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu walhamdu wal wasfu bil jamili ay lughatan. Wa amma urfan fahuwa fi'lun yambi'u 'anit ta'zimil mun'imi ila akhari ma taqaddama. Sebentar Ustaz ya. 1 menit ya. Lanjutin ya. Lanjutin dulu.
Lanjut, Bro. Seturah Oh, lanjut. kalian. Dilanjut ya faidah. Iya. Faidatun ikhtilaful ulama'i fil afdali. Hal. Ikhtalafa. Oh, ikhtalafa. Iya. Faidatun ikhtilafal ulama'u fil afdali. Hal. Alhamdulillahi au la ilaha illallahi. Au la ilaha illallah. Fadhahaba ta'ifatun ilal awali li'anna fil hamdi tauhidan wa hamdan wa fi la ilaha illallah tauhidan faqat wahtaju bi haditsin Abi Hurairah wa Abi Sa'id radhiyallahu anhuma marfu'an Man qala la ilaha illallah katabtu lahu 20 hasanatan wa hatta anhu 20 sayyi'atan wa man qala alhamdulillahi rabbil alamin katabta lahu 30 hasanatan wa haffan anhu talatuna sayyatan. Kutibat lahu. Oh, kutibat. Oke, tolong siapa yang mau baca? Baca ulang sekali lagi sambil mengartikan. Ya, ini satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang baru kalau. Ustaz. Halo. Ini yang lama, ada yang baru. Halo, Ustaz. Ustaz. Ya. Yang mananya ada di Walhamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdu huwal wasfu bil jamili. Ay lughatan wa amma syar'an fahuwa fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'imi ila akhiri ma taqaddama. Bermula puji itu bermula dianya puji itu wasaf dengan yang jamil, artinya pada lughat. Adapun bermula dianya puji pada uruf, itu niscaya maka bermula dianya puji pada uruf itu perbuatan yang memberitahu ianya perbuatan untuk membesarkan orang yang memberi nikmat. Ila akhiri ma taqaddama, kepada akhirnya adalah dahulu. Ya, ini sudah dibahas di belakang nih ya. Oke. Itu ya, Ustaz. Aman, Ustaz. Sampai mana tadi Ustaz Hidayat baca? Maaf Ustaz, tadi ada gangguan dikit. Ngurusin anak sekolah. Wa hutta anhu 30 sayyi'atan faidatun. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun dari sini. Ikhtalafal ulama'u fil afdali. Berbeda pendapatlah oleh para ulama dalam yang mana yang lebih utama. Hal alhamdulillah au la ilaha illallah. Adakah bermula dia yang lebih utama itu alhamdulillah atau la ilaha illallah? Fazahaba ta'ifatun ilal awal, maka berpendapatlah oleh satu kelompok kepada yang pertama, yaitu alhamdulillah lebih utama dari la ilaha illallah. Alasannya li'anna fil hamdi tauhidan wa hamdan. Karena sungguhnya dalam tauhid, dalam hamdi itu ada tauhid dan ada puji. Bagaimana cara memasukkan dalam alhamdulillah ada tauhid? Gimana caranya Ustaz? Kalau hamdu jelas kan? Alhamdulillah. Memasukkan tauhid ke dalam alhamdulillah gimana itu? Gini Ustaz, ini coba jawab ya. Alhamdulillah maksudnya ada tauhid di situ kan? Itu lam harus limilki kita artikan milki. Atau kita jadikan ikhtisas juga boleh karena jatuh lam sini di antara dua makrifah. Kan ketemu di tauhidnya. Bermula puji itu khusus, kan ada tauhid. Kekhususan wa ma umil. Gimana Ustaz? Ya. Ya Ustaz. Gimana yang lain? Coba masukkan tauhid ke dalam alhamdulillah. Kalau menurut saya masuknya tauhid ke dalam ke dalam alhamdulillah itu terjadi karena makrifah dua taraf. Kalau makrifah dua taraf itu ikhtisas. Ikhtisas itu kan dah mengandung unsur ketauhidan ya, mengkhususkan.
Belum masuk Ustaz. Masuk dikit nih, tapi Saya coba Mengkhususkan jawab, ibadah. tapi kalau salah Oke. diperbaiki Teguh. Jadi tafadhal. kan kalau kita bicara alhamdulillah itu kan pujian. Sementara pujian itu kan punya 4 rukun. Ya. Ya, ada pujian dari hamba ke hamba, hamba ke Allah, Allah ke hamba, pujian Allah ke Allah. Dari semua jenis pujian tersebut pada akhirnya adalah alhamdulillah. Segala puji pada akhirnya hanya milik Allah. Tetap satu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Itulah salah itu, yang lain juga mohon dikoreksi. itu masih lam ihtisas atau lam milki itu juga, Ustaz. Kalau surah kayak itu masih lam milki atau lam ihtisas. Ya. Oke. Nanti kita ulang lagi ya. Yang penting dulu, yang penting apakah lebih utama alhamdulillah atau la ilaha illallah? Ada orang yang berpendapat alhamdulillah lebih utama karena dalam alhamdulillah ada tauhid dan ada hamdan. Tinggal tugas kita bagaimana cara memahami tauhid dari alhamdulillah. Oke? Itu dulu. Nah, karena di atas juga ada pembahasan kan Allah itu alamun lidzatil wajibil wujud. Alam bagi zat yang wajib wujud. Yang wajib wujud ya Allah doang, yang lain nggak wajib wujud. Nah, mungkin di situ nanti ada tauhidnya. Tapi nanti. Wa fi la ilaha illallah tauhidan faqat. Dan karena sungguh dalam la ilaha illallah itu tauhid saja. Wahtaju dan mereka berhujjah bihadisi Abi Hurairah wa Abi Sa'idin radhiyallahu anhuma marfu'an. Dan mereka berhujjah, kelompok yang pertama, berhujjah dengan hadis Abi Hurairah dan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, hadis marfu'. Apa bunyi hadisnya? Man qala la ilaha illallah kutibat lahu 20 hasanah. Barang siapa yang membaca ya la ilaha illallah niscaya dituliskan untuknya akan 20 kebaikan. Wa hutta, ini kita majhulkan, wa hutta anhu 20 sayyi'ah, dan dihapuskan darinya 20. Ini baru selesai, kita lanjut lagi. Orang yang membaca la ilaha illallah ditulis 20 kebaikan, dihapus 20 keburukan. Wa man qala alhamdulillahirabbil alamin kutibat lahu salasuna hasanah. Barang siapa yang membaca ya alhamdulillahirabbil alamin niscaya dituliskan untuknya 30 kebaikan. Wa hutta anhu salasuna sayyi'ah, dihapuskan darinya 30 keburukan. Kalau kita lihat dari jumlah atau kuantitas, lebih gede alhamdulillah. Alhamdulillah 30, la ilaha illallah 20. Atas dasar ini, Taifah di atas menyatakan alhamdulillah lebih utama. Nah, kemudian, wa zahabat taifatun ila tsani, berpendapatlah oleh satu kelompok yang lain kepada pendapat kedua. La ilaha illallah lebih utama. Kenapa? Li annaha tanfil kufra. Nah, karena sungguhnya la ilaha illallah itu menafikan ya akan kekufuran. Wa anha yus'alul khalqu, dan darinya yang kedua atau la ilaha illallah akan ditanyakan akan makhluk. Makhluk ditanyakan di akhirat tentang tauhid kan, bukan tentang puji. Wa tajju biqaulihi, dan berhujjah oleh mereka dengan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Miftahul jannati la ilaha illallah. Formula kunci surga itu la ilaha illallah. Wa biqaulihi, dan mereka berhujjah dengan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Formula yang paling utama yang aku katakan, aku dan yang dikatakan oleh para nabi sebelumku itu la ilaha illallah. Titik dulu. Semua ada khilafnya Ustaz. Tunggu kalau misalnya melahirkan dhamir afdalu ma qultu ana. Afdalu ma qultu ana wa nabiyyun, ini kata-kata ana ini ya. Ini fungsinya untuk apa sih? Tunggu, padahal dalam kultu itu kan udah mengandung dhamir mustatir takdir ana. Terus kenapa dizahirkan di sini? Supaya nabiyyun bisa diatah kepada tu. Ya. Ini nabiyyun mau diatah kepada fa'il kultu. Jadi kultu kan nggak mungkin jadi kultu wan nabiyyun kan? Harus wan nabiyyun kan qala Ustaz. Qalan nabiyyun mestinya. Afdaluma qultu ana wa qalan nabiyyun, mestinya seperti itu. Tapi baru boleh ini isim seperti ini diataf kepada fa'il mustatir, perantaranya pakai ana. Uskun anta wa zaujuka. Gimana cara menjelaskan? Uskun anta wa zaujuka, supaya zauju bisa diataf kepada fa'ilnya fi'il amar, uskun, maka pakai anta. Uskun anta wa zaujuka. Mestinya fi'il amar kan fa'ilnya selalu mustatir Ustaz ya. Wajib kan? Kultu juga mestinya kan dia nggak boleh zahir. Nah, dizahirkan ini untuk perantara supaya nabiyyun bisa diatah kepada tu ini. Nah, mungkin cara menjelaskannya harus pakai bait alfiyah, saya kurang paham Ustaz.
Tapi begitulah prakteknya kan. Uskun anta wa zaujukal jannah. Siap, siap. Ya. Ada yang mungkin ada kaedah di sini, ada yang bisa hafal kaedahnya, ketentuan. Ya udah, Ustaz. Udah sampai titik belum? Belum ya? Dikit lagi, dikit lagi. Siapa lagi? Masih banyak yang belum baca ini. Ustaz Ahmad juga belum baca, Ustaz Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala fil haditsil qudsi man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdalu ma u'tiyas sa'ilin wa ajabu amma fi haditsin Abi Hurairah bi anna al-ashrin al-hasanah allati dzukirat dzukirat liqaili la ilaha illallah wa in kanat aqallu adadan min as-salasin ya'zamu kaifan intaha. Khalas. Khalas. Nah, ini kan. Ini wabiqaulhi dan berhujjah oleh mereka kelompok kedua ini bahwa la ilaha illallah lebih utama. Berhujjah oleh mereka dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala fil hadisil qudsi, dalam hadis qudsi, man syaghalahu dzikri. Barang siapa yang menyibukkan akannya oleh mengingatku. Sibuk dari mana? An mas'alati, dari meminta kepadaku. Sibuk berzikir, enggak sempat berdoa. Man syaghalahu dzikri. Barang siapa yang menyibukkan akannya oleh mengingatku dari meminta kepadaku, apa itu? Niscaya aku berikan akan dianya siman afdhala ma u'tis sa'ilin, akan lebih utama ma yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Wa ajabu amma fi hadisi Abi Hurairah, menjawab oleh mereka kelompok kedua dari ma yang ada dalam hadis Abi Hurairah bi annal ashrinal hasanata allati zukirat liqaili la ilaha illallah. Menjawab oleh mereka dari ma yang ada dalam hadis Abi Hurairah dengan bahwa sungguh 20 kebaikan alati yang disebutkan akan dianya 20 bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah, sekalipun ada ianya 20, wa ingkanat aqalla, sekalipun ada ianya 20 itu lebih sedikit nisbah bilangannya minas alasin dari 30 itu hiya khobar anna. Nah, dianya 20 itu a'zamu kaifan, itu lebih besar kaifnya. Ini kayak cerita kemarin ya, antara kam dan kaif. Memang untuk baca, orang yang baca alhamdulillah 30, untuk baca la ilaha illallah 20. Tapi 20 itu siapa tahu sebesar-besar banget kan, sebesar gunung. Kaifan ini bentuknya barangkali ya, kualitasnya. Nah, dengan bahwa sungguh 20 kebaikan yang diberikan untuk orang yang membaca la ilaha illallah, dianya 20 itu lebih besar. Kaifan, nisbah bentuknya daripada 30 yang diberikan kepada orang yang membaca alhamdulillah. Intaha, selesai mulakhasan, ringkasan min hasyati syekhina, dari hasyiah syekhina. Siapa syekhina? Al-arifi bi rabbihil mannan, yang arif dengan Tuhannya yang mannan, as-saidi Ahmad bin Zaini Dahlan ala matni Zubat. Berarti ini beliau ambil dari syarah matan Zubat Ibnu Ruslan. Titik Ustaz. Nah, ini udah titik kabir ini, nuktah kabir. Masya Allah. Masya Allah. Gimana ini? Mantap. Memang apa ya, pengajian itu nggak bakal lancar dan mulus Ustaz, selalu ada kendala ya kan. Nah, jadi kalau kendala-kendalanya rada berat, nanti kita kesampingkan dulu. Jadi kita cari dulu, kita ulang lagi, ya kan. Nah, itu pasti ada kendala. Jadi semua sebenarnya harus mutalaah dulu ya, harus baca-baca dulu. Nah, jadi begitu ketemu yang muskil langsung bisa cari solusinya kan. Gitu Ustaz. Jadi kesimpulan tadi antara alhamdulillah dengan la ilaha illallah, nggak ada kesimpulan Ustaz. Ustaz, bagi kita mungkin lebih cenderung kepada la ilaha illallah. Ini bagi dua kelompok itu nggak ada kesimpulan Ustaz. Semua akan mendukung masing-masing. Yang bilang alhamdulillah kekeh dia kan, kata alhamdulillah lebih utama. Yang bilang la ilaha illallah juga. Semua ada jawabannya. Cuma di sini kan ibaratnya sedikit. Bagi kita mungkin tetap la ilaha illallah. Iya. Nah, kan kita sering ya afdhalul dzikri soalnya kan. La ilaha illallah bukan alhamdulillah. Iya. Afdhalul dzikri. Allahu akbar. Ya, afdhalul dzikri itu juga hadis tunggu kan? Ya, mungkin potongan hadis kali ya. Nah. Enggak, maksud saya afdhalul dzikri itu yang sering diucapkan oleh
syekh ketika mau memulai zikir. Nah, itu. Enggak, kalau dari sisi tadi istilahnya kalau dalam alhamdulillah itu mengandung tauhid dan pujian. Nah, itu ya maksudnya tadi belum disimpulin yang tauhidnya yang mana gitu. Nah, Sisi iya. tauhidnya. Nah, itu. Ya, itu saya belum paham Ustaz, makanya tadi saya nanya kan. Iya. Itu PR berarti. Tadi udah ada 2 jawaban. Ustaz Sulaiman menyatakan itu lam ikhtisas mungkin ya, karena puji khusus kepada Allah. Apa kekhususan menunjukkan kepada ketauhidan? Nah itu. Kemudian kayak kata Ustadz Fikri, sebagaimana dalam pembahasan puji-pujian, puji ada 4 semuanya kembali kepada Allah, ya kan? Ya. Apakah itu menunjukkan bahwa Allah esa karena Allah berhak mendapatkan semua pujian? Itu, tinggal itu. Nah, nanti harus dicari lagi berarti kan? Biar tambah akurat. Banyak yang nggak ikut baca tadi ya. Ustadz Anwar Syah, salam kenal Ustadz Anwar Syah yang baru masuk. Ustadz Muhib. Ya Ustaz. Salam Ustaz. Ustadz Madaris, tampakkan wujud. Ya, biar kita saling kenal Ustadz. Ustadz Anwar Syah dari mana? Sulawesi Barat, Ustaz. Dari? Sulawesi Barat. Sulawesi, jauh benar ya. Ustadz Muhib? Dari Kutacane, Ustaz. Kutacane, ya. Oke. Ya ini yang dari ini dia Ustaz dari Kutacane. Kutacanenya mana? Ini pernah Kutacane ana ini. Di mana di pesantren Sipang Semadam, Ustaz. Oh, aku pernah di Rodatul Islam, Perapat Tinggi itu jalan Barong lewat Titi Barong itu ya. Oh. Apa ya? Pernah. Daerah Simpang, Ustaz. Ya, tafadhal Ustaz. Selamat bergabung. Insyaallah. Oke, ini kita tutup dulu ya. Ada yang dari Madura juga kalau nggak salah, Tengku. Madaris Madura ini siapa? Sebelum kenal juga. Oh ya, tampakkan dirimu Ustadz dari Madura. Ustadz Madaris. Nggak kelihatan namanya. Paling ujung kalau di layar saya. Madaris Madura. Ada orang Madura di sini selain beliau? Ustadz Musari, Ustadz Hidayat, Anwar, Ustadz Muhib. Ya, Ustadz Madaris. Yang mana Ustadz Madaris? Coba Ustadz, biar kerekam apa namanya? Wajah ganteng. Ya, masih muda nih Ustadz Madaris. Taruh saya. Ya, perkenalkan diri. Saya juga murid baru. Assalamualaikum Ustadz Madaris Madura. Enggak nyambung kayaknya, Ustaz. Enggak terkoneksi tunggunya. Yang intinya begini Ustaz, makin ramai makin bagus. Jadi kalau ada kendala kan insya Allah pasti ada solusinya kan. Nah. Gitu Ustaz ya. Ya ini koneksinya kurang bagus. Mulai pengajiannya jam berapa Ustaz? Jam 5.40 atau jam 5.45 waktu Jakarta. Waktu Indonesia Barat sama ya. Di Aceh juga sama, jam 5.40. Madura masih WIB kok, cuma yang di Sulawesi Barat tuh kayaknya udah WITA tunggu ya. Ya, beda 1 jam. Sulawesi Barat sudah Indonesia Tengah, Ustaz. Oke, berarti untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Akhirul kalam wal afwa minkum walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.